saya harus menceritakan sedikit gitu ya, karena mungkin di sini banyak yang nggak tahu barisan pelopor itu apa sih. Kecuali mungkin yang orang-orang yang sudah sepuh-sepuh ya, kalau Pak Emir bilang sudah karatan gitu ya, itu baru tahu barisan pelopor. Kalau generasi milenial, generasi Z mungkin nggak tahu tentang itu. Jadi barisan pelopor itu awalnya tahun 44 didirikan oleh Bung Karno sebagai ketua umum. Waktu itu tujuannya untuk mempercepat kemerdekaan. Jadi ada dua fokus dari mereka itu, programnya kader forming dan masa aksi. Yang di sana itu semuanya banyak yang akhirnya menjadi tokoh-tokoh penasihatnya. Ada Otto Iskandar Dinata, ada Bung Hatta termasuk di sana, RP Suroso dan lain-lain. Memang setelah itu barisan pelopor akhirnya setelah Bung Karno menjadi presiden, ketuanya digantikan Dr. Muardi yang akhirnya hilang diculik oleh pihak komunis tahun 48, dan akhirnya setelah tahun 49 sudah selesai barisan pelopor. Kita generasi putra putri sebenarnya kita masih sering bertemu, tapi kita memang melihat, dan tadi Pak Emir juga, kita satu visi bahwa Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Jadi sejak tahun 2016 kita ada pertemuan dan kita mengangkat kembali Ikatan Keluarga Besar Barisan Pelopor untuk muncul. Dulu ketua harian Barisan Pelopor adalah Pak Sudiro, yang dimana pasti kalau dari GPM senior pasti tahu sekali. Ayah saya adalah Yoyo Cokro Santoso, yang diminta waktu itu pembacaan teks proklamasi oleh Pak Sudiro untuk mencari bambu bersama Suhut, yang akhirnya bambu tersebut digunakan sebagai pembacaan teks proklamasi. Jadi salah satu waktu itu program barisan pelopor yang akhirnya terwujud, salah satunya kita sebagai IO waktu itu, event organizer untuk berjalannya proklamasi. Jadi kalau kita lihat foto-foto proklamasi yang hampir banyak 1.000 orang itu adalah pasukan barisan pelopor, dan kita selalu pakai pin. Jadi kalau kita lihat foto-foto Bung Karno search di Google tahun 45 waktu kabinet pertama itu masih pakai pin barisan pelopor gitu. Nah itu juga yang akhirnya ada kaitannya juga dengan GPM sebenarnya Pak, karena waktu tiga fusi itu ingin menyatukan diri dari waktu itu mahasiswa Marhen, mahasiswa Merdeka dan mahasiswa Demokrat waktu itu bertemunya di rumah Pak Sudiro. Makanya kita semua lambangnya banteng semua ini, karena waktu itu Pak Sudiro sebagai gubernur DKI, waktu itu namanya masih wali kota. Akhirnya kita 2017 akhirnya kita bersatu kembali. Kita juga mengkader juga anak-anak muda, karena kalau barisan pelopor kan kalau boleh dibilang yang waktu itu hanya boleh aktif di sana adalah orang-orang yang dulu keluarganya adalah barisan pelopor. Tapi kita perlu mengkader anak-anak muda yang tadi juga concernnya Pak Emir juga. Akhirnya kita mengkader underbone-nya kita adalah Gerakan Revolusi Pemuda, disingkat adalah Garuda. Itu kita membina anak-anak muda dari 2017. Alhamdulillah sekarang sekitar ada 300-an kader-kader kita menyebar di daerah Jabodetabek. Dan sekarang saya diangkat oleh ketua umum kita adalah Bapak Tanto Sudiro. Tadi ada salam juga, salam hormat. Pak Tanto Sudiro adalah putra dari Sudiro, adik dari Mas Tarto Sudiro. Lalu wakil ketuanya kami saat ini adalah Ibu Tingke. Ibu Tingke itu adalah cucu Dr. Muardi. Lalu sekjennya adalah saya, putra dari Yoyo Cokro Santoso, salah satu barisan pelopor istimewa. Jadi waktu itu barisan pelopor membentuk ada 100 orang yang dipilih oleh Bung Karno dan dibina. Waktu itu salah satunya ayah saya yang termuda waktu itu, umurnya masih 14 tahun. Jadi dan ayah saya telah menikah. Jadi kalau melihat ini kok masih muda banget, ayahnya dulu ikut revolusi. Karena ayah saya telah menikah dan beda dengan ibu 20 tahun. Jadi teman-teman yang masih muda jangan khawatir kalau belum punya pasangan, mungkin jodohnya belum lahir. Ya. jadi itu yang terjadi. Nah, wakilnya saya, wakil sekjennya kami adalah Bapak Muhammad Attar. Itu adalah cucu dari Bung Hatta. Itu adalah putra dari Ibu Kemala Hatta. Lalu bendahara barisan pelopor ada duduk di sini adalah Berta Gianina. Lalu ketua bidang komunikasi kami adalah namanya Mas Naya. Mas Naya itu adalah cucu dari Jenderal Suprapto, korban G30S. Jenderal Suprapto waktu itu adalah wakil ketua barisan pelopor Banyumas. Jadi dan wakilnya
dari wakil ketua bidang komunikasi kami adalah Mas Rendro, kami menyebutnya, beliau adalah cucu dari Suwiryo, tokoh PNI, wali kota pertama DKI. Lalu ada ketua umum bidang ketua bidang hubungan antar lembaga adalah cucunya Pak Suwiryo. Kalau wakil ketua bidang komunikasi itu cucunya dari Pak Sudiro, Itan Sudiro, adik dari Tora Sudiro. Itu. Lalu wakil ketua untuk bidang hubungan antar lembaga itu namanya ada Adit. Mas Adit itu adalah cucu dari Suhut yang mengerek bendera. Dia juga adalah tokoh PNI juga, dulu Barisan Golkar juga. Anggota kami cukup banyak. Penasehat kami adalah Mas Otis, kami sebutnya Pak Otis. Pak Otis itu adalah cucu dari Otto Iskandar Dinata. Kebetulan Otto Iskandar Dinata juga adalah Barisan Pelopor. Lalu ada Mbak Sukmawati sebagai penasehat kami dari keluarganya Bung Karno. Lalu juga ada Ari Kentus. Ari Kentus adalah putra dari Suhut yang mengerek bendera. Lalu ada juga Mas Boyke, kami menyebutnya adalah cucu dari Dr. Marma. Dan anggota kami cukup banyak, termasuk dari keluarga Abdi Kusno Cokro Suyoso Panitia 9, itu Barisan Pelopor, dan 2 putra dari Kos Cokroaminoto. Beliau adalah Barisan Pelopor, Anwar Cokroaminoto dengan Harsono Cokroaminoto. Jadi keturunannya juga ada di kami. Lalu ada keluarga dari Pak Nasution juga. Kemudian Pak Nasution dulu adalah Barisan Pelopor di wilayah Bandung. Jadi cucunya juga ada di tempat kami. Lalu salah satu yang penting untuk Marhen ini, salah satunya adalah Asmara Hadi. Kebetulan Asmara Hadi juga Barisan Pelopor. Putranya Asmara Hadi dan Ratna Juami, putri dari Bung Karno, itu jadi cucu Bung Karno dari jalur Inggit. Itu ada di tempat kami juga. Ada namanya Mas Kito yang ada di Bandung, yang sering mengadakan pertemuan di rumahnya Inggit yang sekarang jadi museum Inggit Ganarsi, di Jalan Inggit Ganarsi. Banyak sekali tokoh-tokoh yang ada di sana, dan akhirnya kami menilai bahwa kita harus bertemu lagi, kita harus berkumpul lagi, tapi bukan hanya sekedar cuman ada seperti talk show, acara, tidak. Kita sekarang sudah fokusnya sudah di grassroots. Nggak bisa, karena generasi kami, makanya kakak-kakak saya gitu ya, keluarga Sudiro, keluarga Suhut dan lain-lain, untungnya manggil ayah saya kan Pak Le gitu ya. Untungnya Pak Le itu telah menikah. Jadi ada Mas Cokro, ada Bung Cokro yang melanjutkan. Karena saya melihat bahwa generasi kami, generasi milenials ini tidak, menurut kami dari generasi milenials, generasi 98 boleh dikatakan adalah gagal. Karena sudah 20 tahun lebih, malah kayaknya kok lebih parah daripada Orde Baru ya. Saya nggak tahu setuju atau tidak gitu ya. Nah ini yang kami melihat. Concern kami, memang kita ada boleh dibilang kita tentang Marhenism, tentang Pancasila, itu kan dirubah demikian rupa puluhan tahun, 32 tahun di era Pak Harto sampai detik ini, dan tidak ada juga yang mendalami tentang itu. Beberapa kali saya jadi pembicara dengan ketua BPIP Pak Yudian, sorry itu buat saya nggak ada maknanya buat saya, karena nggak ada grassroots. Nah, pentingnya Marhenism itu adalah sebenarnya kan di grassroots. Sama yang dilakukan seperti Barisan Pelopor dulu, perkembangannya mereka kaderisasinya adalah bentuk tular sebutannya. Jadi kita nggak perlu banyak-banyak orang, satu orang hanya memfasilitasi 5 orang. 5 itu yang digembleng, yang dibikin TOT, train of trainer, yang dikembangkan materi-materi kebangsaan yang dilakukan. Itu yang ayah saya terima saat itu. Dan lebih sulit daripada era ini, era sekarang ya. Karena dulu ayah saya, karena era Jepang waktu itu ada jam malam, mereka harus masuk gorong-gorong dan ke satu rumah, materi kedepannya itu mungkin bukan di rumah yang sama. Dan itu kadang dia hanya dengar suaranya Bung Karno menjelaskan, tapi lampu semua nggak ada, karena nggak boleh ketahuan saat itu. Nah, bagaimana mereka menghafalnya? Jadi siangnya setelah hari itu, mereka yang anak-anak muda ini kumpul, mereka tanya, lu dapat apa ingatnya? Itu baru dicatat. Gue ingetnya ini nih, gue ingetnya ini. Akhirnya dikumpulkan itu kekuatan yang dahulu. Sumpah Pemuda kan juga sama, dulu gak ada WA group kan, tapi mereka bisa berkumpul. Dan dulu mereka itu tidak digaji. Problemnya sekarang, saya sering sekali geleng-geleng,
acara nasionalisme, tapi mereka nggak mau datang kalau nggak dapat transport, nggak dapat makan. Saya kenal sekali Pak Tri, saya manggilnya SK Trimurti, saya selalu dipangku-pangku sama beliau dulu. Dia bilang apa? Aku dulu diminta sama Bapak, sama Bung Karno menyebarkan proklamasi di luar kota. Siap. Pas sudah sampai, dulu manggilnya sepur gitu ya, sudah di depan sepur, duitnya mana gitu. Nggak dikasih, Bung Karno juga nggak punya duit. Tapi mereka mau berjuang bersama-sama. Termasuk saya juga dekat dengan Om Johannes Remena saat itu. Om Jo juga waktu itu bilang juga bahwa dulu di Ambon segala macam kalau mau ke Jakarta mereka patungan gitu ya. Kalau zaman kita bilangnya Patimura bersatu gitu. Seribuan bersatu, mereka kolekan siapa yang mau berangkat ke Jakarta, ayo. Nggak ada, mereka itu bersama-sama. Ini yang hilang di generasi kita. Dan konsep Marhenism itu sebenarnya kita nggak mungkin bisa minta kita mencari satu tokoh yang bagus dia bisa merubah Indonesia. No. Makanya kenapa Bung Karno bilang Marhenism itu harus dari bawah. Karena pemimpin itu adalah cerminan dari rakyatnya. Jangan dibalik. Jangan kita meminta punya pemimpin yang bagus biar bisa merubah rakyatnya. No. Marhenism itu adalah kita di radikalisme yang positif pastinya, tapi di bawah. Baru kita dapat pemimpin yang baik. Contoh misalnya, kita parkir di Alfamart atau Indomaret. Parkir misalnya kan gratis ya sekarang. Kalau dulu mungkin kita kasih 1.000, 2.000. Tapi kadang kan ngamuk, apalagi kalau di Kemang, minta 50.000. Betul ya? Itu aja tuh korupsi. Mungkin nggak kalau rakyatnya korupsi kita dapat pemimpin yang tidak korupsi? Nggak mungkin. Makanya kenapa Bapak Bangsa waktu itu dibilangnya Bung Karno itu kan belusukan. Jadi yang belusukan pertama kali itu bukan Pak Jokowi. Bung Karno sudah belusukan. Makanya waktu Pak Dirman, lalu waktu itu Syahrir ketemu sama Tan Malaka bilang ikut saya. Dia bilang coba deh 10%-nya aja kalau kita ke kampung-kampung, kalau ada yang kenal Tan Malaka daripada Soekarno, saya ikut kamu. Buktinya nggak ada. Mereka kenalnya siapa? Soekarno. Karena apa? Dia ke grassroots, dia bicara. Saya berkali-kali saya diangkut apa segala macam. Saat ini kondisi masyarakat sekarang sudah tinggal bilang apa? Bung, saya cuma nyari duit cuma buat besok bisa makan apa. Tapi kita lihat kan kepemimpinan sekarang, kita lihat di sosial media. Saya juga sangat marah sebagai salah satu putra dari yang juga memerdekakan bangsa ini. Saya sangat marah waktu itu putra putri perintis kemerdekaan, Ikatan Keluarga Pahlawan Nasional. Kok nggak ada yang bergerak? Waktu MK misalnya di utak-atik. Di mana? Makanya saya selalu menjadi pembicara dari 2012 dan saya statement setelah 02 terpilih, Gibran terpilih, saya bilang saya stop jadi pembicara di kementerian. Itu sikap. Karena apa? Kita melihat Pancasila waktu 1 Juni Bung Karno berpidato, dia bilang apa? Jika Ki Bagus Hadikusumo mangkat, jangan serta-merta keturunan yang menjadi pemimpin di Republik Indonesia ini yang akan kita dirikan. Kita tidak menghendaki kepemimpinan monarki di dalam kepemimpinan negara kita. Berarti kan gak ada yang baca itu pidato Bung Karno. Padahal sebentar lagi kita akan ada hari lahir Pancasila ya. Makanya itu dia. Termasuk misalnya Hari Kartini. Saya berapa kali Hari Kartini saya diundang jadi narasumber. Saya bilang pada upload nggak di sosial media selama Hari Kartini, pada pakai kebaya, pada pakai. Tapi waktu saya tanya berapa persen yang hadir di sini yang pernah baca Habis Gelap Terbitlah Terang, nggak ada. Jadi buat saya kalau pembicaraan cuma talk show, seminar, sudahlah lupakan. Malah sekarang kementerian cuma buat kuota doang kok. Iya, biar duitnya keluar. So, yang saya lihat dari Pak Emir bagus sekali. Pendidikan harus dimulai, kaderisasi harus dimulai. Saya juga sudah bilang sama Bung Eriko juga, saya
siap sedia untuk diminta untuk menjadi pelatih atau misalnya untuk ada nanti kurikulum yang berlaku, karena ini penting. Kita harus mulai di grassroots, kita harus bersama-sama. Bung Karno juga tidak bisa jalan sendirian. Makanya waktu itu Bung Karno juga memerlukan orang-orang seperti Haji Agus Salim, di mana dia kelompok Islam gitu ya, lebih kuat. Dia perlu Hatta yang punya dana di luar negeri, teman-temannya sudah Nehru, Gandhi dan lain-lain. Bung Karno tidak bisa jalan sendirian. Sama Pak Emir juga nggak bisa jalan sendirian. Kita tidak bisa mengandalkan hanya one man show, nggak bisa. Kita harus bersama-sama. Karena kami melihat bahwa peperangan kami ke depan ini adalah dia oligarki. Yang disebut oleh Bung Karno itu neo-kolonialisme dan neo-imperialisme sudah terjadi. Di mana kita mau berjuang, tapi memang kita harus ingat juga berjuang itu. Saya selalu bilang beberapa organisasi-organisasi yang kenal dengan ayah saya, Mastrip, TP, Tentara Pelajar segala macam. Generasi tiganya kebanyakan sudah nggak mau ikut. Karena kalau ngobrol sama saya, ya Mas, ya cuma pertemuannya makan-makan doang, mengenang masa lalu. Kan itu yang banyak terjadi kan. Kita Barisan Pelopor sudah 81 tahun ini. Kita hampir seumur ya, Pak Emir ya. 78 sama 81 tahun kami. Tapi memang itu yang harus kita perjuangkan bersama-sama. Gak bisa kita sekarang hanya melihat realita, kita hanya dilihat sosmed, ya pembinaan generasi mudanya aja seperti itu. Nah, kita harus berjalan bersama-sama. Marhinisme itu harus diangkat kembali, karena memang ada kalau kita dulu di era Orde Baru, saya waktu itu juga masih kecil gitu ya, waktu ada Orde Baru, ada kata marhin aja semua mundur ya. Malah ada konteks di zaman Orde Baru dibilang marhin itu singkatannya dari Marx, Engels dan Hegel. Dibuat seperti itu, bahwa Pak Marhin yang kita tahu di Jawa Barat makamnya itu bohongan gitu. Tapi itulah yang terjadi. Nah, tapi penting juga buat kita adalah sejahtera. Karena saya bilang organisasi tanpa kesejahteraan nggak mungkin, nggak akan bisa fokus di sana. Karena apa? Apalagi generasi sekarang, generasinya Bung Eriko, generasinya kami. Oke, kita nasionalisme, tapi di rumah perut makan apa? Nah, saya senang sekali tadi GMP bisa ada UMKM dan lain-lain. Ini sudah bergerak. Dan saya melihat bahwa program-programnya dari generasi muda, dari Mas Eriko juga bagus sekali ke depannya. Jadi terus bergerak, jangan pernah berhenti. Karena saya melihat bahwa api marhinisme itu harus ada di jiwa, jangan abunya. Terima kasih. Tambahan dari saya, tadi udah bagus banget dari Pak Emir. Kita perlu ingat bahwa dulu waktu kita setelah merdeka, Bung Karno dan Bung Hatta pertama kali kabinetnya yang dilakukan adalah apa? Salah satunya program yang terpenting, menghapuskan untuk yang tidak bisa membaca atau menulis. Betul ya? Karena waktu itu yang mendapatkan pendidikan kan enggak orang-orang tertentu saja. Kenapa dilakukan itu? Bung Hatta sempat mengatakan, Bung Karno juga mengatakan, bangsa Indonesia generasi setelah kami harus melek politik. Kalau enggak, kalian akan dibohongi, dibodohi oleh orang-orang politik. Terjadi nggak saat ini? Jadi termasuk juga pabrik-pabrik. Saya ke grassroots, mereka bilang, Bung Cokro, gimana kita pabrik aja sekarang ada brokernya, mesti bayar dulu, potong 1 bulan, betul nggak? Siapa yang sering ke grassroots, ke pabrik-pabrik? Nah, buruh pabrik. Yang terjadi demikian, termasuk yang tadi Ibu sampaikan. Jadi ini tugasnya Mas Eriko nih, untuk bisa mengkader juga anak-anak muda di sana. Kalau perlu nanti saya juga datang membantu untuk di Tanjung Priok. Saya sangat welcome untuk bisa ke sana, karena kakak angkat istri saya, Berta, juga ada di Tanjung Priok juga, wilayah Tanjung Priok. Dia sering main di Tanjung Priok juga, wilayah Tanjung Priok. Jadi memang itu penting, apalagi mereka, saya menilai anak-anak muda itu tawuran itu karena mereka tidak ada hobi yang menurut mereka penting untuk ke depan.
Memang sengaja. Makanya Bung Karno bilang apa? Kita tuh tidak miskin, tapi kita dimiskinkan oleh sistem. Ya, benar. Nah, sistemnya yang harus kita rubah. Anak-anak muda khususnya di Tanjung Priok juga harus melek politik. Jadi dia tahu ke depannya dia mau jadi apa, karena kita dibatasi kok. Gitu. Untuk cita-cita ke depannya aja dibatasi. Lu kalau nggak punya duit, ya lu nanti paling jadi buruh pabrik lah, lu nggak bisa jadi direktur. Kan gitu. Salah satu dari pendidikan. Jadi kedepannya tugasnya Mas Eriko juga, nanti saya juga akan bantu juga bersama-sama dengan Mas Eriko. Terima kasih. Baik, itu harus kita pikirkan matang-matang, nggak bisa di sesaat mesti ada. Sebab salah-salah kejebak bisa misleading dan salah pengertian. Salah-salah ideologi kita malah yang dibengkokkan. Itu mesti hati-hati sekali, ya. Nah, mungkin Mas Joko dan Mas Eri bisa nambahin secara singkat. Oke, dari saya mungkin menambahkannya gini. Kita harus ingat Marxisme itu di-create oleh Bung Karno. Itu kan sebenarnya dari pisau pedangnya Bung Karno atas proletar di era Eropa waktu itu. Generasinya mereka saat itu. Dan mereka melihat bahwa Bung Karno melihat proletar itu kan kebanyakan buruh di Eropa waktu itu, di Prancis segala macam. Mereka itu nggak punya alat, mereka cuma punya tangan dan kaki untuk menjadi buruh. Di Indonesia ada yang lebih parah lagi. Kalau menurut pemikiran Bung Karno, bahasa kita sekarang gitu ya, mereka punya alat, mereka punya kemampuan melakukan sesuatu untuk kehidupan sehari-hari dia dengan alat tersebut. Contohnya bukan petani juga, bukan nelayan juga. Contohnya apa? Misalnya tukang mie ayam gerobak coklat aja. Kita tiap lewat pasti ada kan? Dia punya alat, dia ada gas, dia bisa bikin bakmi lebih enak menurut saya daripada bakmi Gajah Mada menurut saya, gitu ya. Yang harganya cuma 10.000 gitu, dia lebih enak. Tapi dia nggak bisa beli apa, dia nggak bisa punya rumah di Pondok Indah. Itu Marhe. Makanya kenapa Bung Karno memperjuangkan itu. Nah, saya melihat bahwa yang Bapak bilang betul, yang Pak Emir bilang juga betul, harus segera dibentuk untuk ada kursus-kursus politik di DPR. Itu penting. Seperti Getok Tulang. Satu, mengajarkan TOT kepada 5 saja. Itu saja. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Bung Gagro. Dan terima kasih para narasumber yang luar biasa. Ini adalah rangkaian acara dari talk show yang memberikan informasi yang informatif. Betul sekali. Tentu saja ini ada kesempatan kita semua ya kita. Betul, dan edukatif sekali. Thank you ya. Kepada Bapak Emir Mois, mohon untuk tetap berada di atas panggung Bapak. Oke, karena kita akan mengikuti rangkaian acara berikutnya. Betul, Jadi sekali. tetap stay di sini. Thank you untuk moderator kita Bung Riki. Bung Riki, Luar terima biasa, kasih. tepuk tangan dong semuanya. Bung Riki. Terima kasih. Luar biasa Bung Riki, sekali. ini mau salaman langsung.